Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gofur Arya Nur Karim dengan NIM akhir 317. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide dari topik metodologi penelitian, yaitu rancang bangun sistem deteksi plagiarisme kode sumber Python berbasis web menggunakan metode abstrak, syntax tree, dan algoritma winnowing Rabin Karp. Itu judul topik saya. Kemudian di presentasi kali ini memuat beberapa daftar isi. Yang pertama latar belakang masalah, yang kedua solusi yang diusulkan, yang ketiga rumusan dan tinjauan penelitian, dan yang keempat batasan masalah, yang kelima arsitektur perangkat lunak, dan yang keenam alur kerja sistem, yang ketujuh metodologi penelitian, dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu rencana pengujian. Baik, berikutnya mengenai latar belakang masalah. Nah, memasuki bagian latar belakang, penelitian ini didasari oleh fenomena yang semakin marak di lingkungan akademik, khususnya pada program studi rumpun komputasi, yaitu plagiarisme kode sumber atau source code yang seperti kita kenal ya. Nah, seperti yang dapat dilihat pada visual di layar, mendeteksi plagiarisme pada bahasa pemrograman memiliki tantangan yang jauh berbeda dibandingkan dengan mendeteksi plagiarisme pada teks biasa seperti esai atau makalah. Mahasiswa saat ini seringkali melakukan kecurangan dengan teknik kode obfuscation atau obfuscation tingkat dasar. Teknik ini meliputi nama variabel, pengubahan struktur spasi, atau identasi. Nah, hingga penambahan komentar kosong. Nah, ini bisa kita lihat dalam presentasi. Coba kita lihat pada perbandingan kode asli sama kode plagiat ya. Nah, ini jika kode asli itu memuat beberapa semisal fungsi program, yaitu function dari perhitungan luas. Nah, ini kalau dari kode asli berikut, jika di kode plagiat ini panjangnya ini disingkat jadi P ya, jangan lipat jadi L, dan berikutnya luasnya juga tentu saja disingkat dari kode aslinya panjang berubah menjadi P kali L dengan return luas. Nah, ini merupakan contoh kegagalan sistem deteksi berbasis teks konvensional dalam mengidentifikasi plagiarisme berbasis perubahan nama variabel. Nah, ini tidak bisa ya kalau dilakukan dengan sistem deteksi teks konvensional. Bila kita menggunakan sistem pendeteksi plagiarisme konvensional berbasis pencocokan string atau teks murni, dua blok kode yang secara logika identik namun berbeda nama variabelnya akan dianggap sebagai karya yang berbeda. Sistem konvensional gagal menangkap esensi logika algoritma di balik teks tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang tidak lagi membaca kode sumber sebagai barisan teks, melainkan membaca kode sumber sebagai sebuah struktur logika. Nah, di slide berikutnya yaitu solusi yang diusulkan atau state of the art. Nah, untuk memecah masalah tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah solusi struktural menggunakan metode abstrak syntax tree atau yang disingkat AST, yang dikombinasikan dengan teknik pemfilteran winnowing dan algoritma pencocokan Rabin Karp. Mengapa AST atau abstrak syntax tree memungkinkan sistem untuk membedah kode sumber ke dalam bentuk hierarki pohon berdasarkan fungsinya, seperti simpul perulangan, simpul percabangan, maupun simpul deklarasi. Melalui representasi AST, perubahan kosmetik seperti penggantian nama variabel dari panjang menjadi huruf P tidak akan mengubah struktur hierarki pohonnya. Sistem akan tetap mengenali bahwa logika algoritma yang digunakan adalah identik atau ya sama ya.
Setelah struktur kode didapatkan melalui AST tadi, proses mencocokkan dan dioptimalkan menggunakan algoritma winnowing. Nah, algoritma ini akan mengekstraksi sidik jari atau fingerprint dari kode tersebut menggunakan metode hashing dari Rabin-Karp. Penggunaan kombinasi ini menjamin bahwa proses pencarian tingkat kemiripan dapat berjalan dengan efisien, ringan, namun memiliki tingkat akurasi tinggi terhadap manipulasi kode. Ini bisa dilihat ya dari visualnya, ada saling berkaitan antara analisis struktur program AST sama fingerprint dari winnowing algorithm. Nah, slide berikutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan dua masalah utama dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web yang mampu memfasilitasi proses deteksi kemiripan kode sumber berbahasa Python. Nah, yang kedua, bagaimana tingkat akurasi dari implementasi metode abstrak syntax tree dan algoritma winnowing Rabin-Karp dalam mendeteksi plagiarisme yang telah dimodifikasi secara struktural. Nah, sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah yang pertama atau yang satu, menghasilkan sistem deteksi atau menghasilkan perangkat lunak berbasis web yang fungsional dan siap diimplementasikan untuk membantu tenaga pendidik. Dan yang kedua, mengukur dan menganalisis metrik performa algoritma yang digunakan, sehingga efektivitas metode ini dapat dibuktikan secara kuantitatif. Nah, di slide berikutnya, selanjutnya yaitu batasan masalah atau scope. Agar penelitian ini tetap terarah dan fokus pada esensi permasalahannya, terdapat beberapa batasan masalah yang ditetapkan. Yang pertama, objek kode sumber yang dianalisis dibatasi secara eksklusif pada bahasa pemrograman Python dengan ekstensi file .py. Pemilihan Python didasarkan pada popularitas bahasa ini dalam ranah akademis dan dukungan model AST bawaan yang sangat stabil. Nah, yang kedua, sistem yang dibangun merupakan mesin analisis statis. Artinya, sistem tidak akan melakukan kompilasi atau mengeksekusi kode sumber tersebut, melainkan hanya menganalisis sintaksis dan logikanya. Dan yang ketiga, keluaran akhir dari sistem ini adalah persentase kemiripan antara dua atau lebih dokumen. Sistem berfungsi sebagai decision support system atau sistem pendukung keputusan. Keputusan finalnya apakah suatu karya dikategorikan sebagai plagiat atau bukan, tetap berada pada otoritas dosen penguji. Nah, ini dalam ruang lingkup penelitian ini, yang pertama deteksi plagiarisme kode sumber, yang kedua analisis struktur program atau AST tadi, yang ketiga fingerprint menggunakan winnowing, dan yang terakhir yaitu analisis kemiripan kode Python. Ini adalah ruang cakupan penelitian, dan berikutnya di luar cakupan penelitian yaitu bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman C++, eksekusi atau running kode, analisis performa runtime, dan kompilasi program. Ini di luar cakupan dari penelitian tersebut. Nah, slide berikutnya yaitu arsitektur perangkat lunak dan tech stack. Selanjutnya kita beralih pada arsitektur perangkat lunak yang dirancang. Sistem ini akan dibangun menggunakan pendekatan mikroarsitektur yang memisahkan antara bagian antarmuka dan mesin pemrosesan data. Pada sisi front-end dan manajemen basis data, sistem akan dikembangkan menggunakan bahasa PHP dengan kerangka kerja Laravel. Laravel dipilih karena keandalan dalam menangani autentifikasi pengguna, manajemen file tugas mahasiswa, dan visualisasi hasil atau dashboard. Di sisi lain, untuk bagian core engine atau inti pemrosesan algoritma akan menggunakan bahasa Python murni.
Nantinya setiap kali dosen mengunggah tugas untuk diperiksa melalui web Laravel, sistem secara asinkron akan memanggil script Python di latar belakang. Proses komunikasi ini menjamin bahwa sistem tetap responsif meskipun harus melakukan komputasi algoritma yang kompleks. Nah, ini bisa dilihat antarmuka, yaitu pengguna atau dosen ini melakukan upload data ke dalam dashboard Laravel tadi di web interface, kemudian mencocokkan hasil similarity-nya dengan file Python. Nah, ini kemudian dianalisis AST dan winnowing menggunakan Python Core Engine dan kemudian dibalikan. Dan dari dashboard ini mengirimkan source code ya ke Python Core Engine. Nah, front end dan manajemen datanya menggunakan PHP dan MySQL, dan Core Engine-nya tadi yang dijelaskan menggunakan Python murni, dan integrasinya pemanggilan proses backend menggunakan REST API atau eksekusi shell. Nah, yang slide berikutnya yaitu alur kerja sistem. Diagram di layar ini menunjukkan alur kerja algoritma secara mendetail. Proses ini adalah merupakan inti dari penelitian saya. Nah, proses dimulai ketika dokumen atau kode Python masuk ke dalam fase pre-processing ya, di mana komentar dan spasi dihilangkan. Selanjutnya, kode masuk ke dalam parsing AST atau tadi abstract syntax tree ya. Nah, kemudian dimasukkan dalam tahap parsing. Nah, di sini sebuah representasi teks diubah menjadi bentuk pohon logika untuk menyeragamkan identitas variabelnya. Dan selanjutnya dari hasil AST tadi tersebut kemudian dipotong-potong atau menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu menjadi serangkaian keygram, yaitu sekumpulan karakter dengan panjang tertentu. Setiap keygram ini kemudian akan dikonversi menjadi nilai, angka, atau hash menggunakan algoritma Rabin-Karp. Karena membandingkan seluruh nilai hash akan memakan waktu komputasi yang sangat besar, kita masuk ke tahap windowing. Nah, di windowing di sini, nah nilai-nilai hash tersebut akan dikelompokkan ke dalam jendela berukuran spesifik. Lalu sistem akan mengambil nilai hash terkecil dari setiap jendela. Kumpulan nilai terkecil ini kemudian akan menjadikan fingerprint final. Yang terakhir, fingerprint dari dokumen mahasiswa akan dicocokkan menggunakan rumus Jaccard Similarity Coefficient atau untuk menghasilkan nilai persentase kemiripan. Nah, di sini juga ada flowchart yang tadi menjelaskan yang pertama mulai atau input dari file source code-nya Python, kemudian dilakukan tokenisasi, melakukan pre-processing yaitu menormalisasi kode, menghapus komentar, dan standarisasi white space. Nah, kemudian dilakukan representasi struktur yaitu parsing abstract syntax tree tadi AST, konversi kode menjadi ya abstract syntax tree, kemudian dilakukan ekstraksi string atau token string generation yaitu mengubah AST menjadi urutan token string, kemudian transformasi fingerprint atau hashing cabin wrap, yaitu tadi ini adalah bagian intinya, yaitu transformasi string diubah menjadi nilai hash numerik. Ini merupakan jantungnya, bisa dibilang dari komputasi sistem. Nah, yang kelima yaitu menyeleksi fingerprint menggunakan winnowing algorithm, yaitu pemilihan dengan representatif. Yang berikutnya adalah perbandingan atau similarity measurement. Yang hasilnya terakhir yaitu persentase similarity dan visualisasi dari hasil. Nah, slide berikutnya yaitu menjelaskan tentang metodologi penelitian atau SDLC ya.
metodologi penelitian. Nah, dalam proses realisasinya, penelitian ini mengadopsi metode software development life cycle dengan model waterfall. Pemilihan model ini didasari oleh kebutuhan sistem yang sangat terdefinisi sejak awal. Tahapan akan dimulai dengan analisis kebutuhan terkait parameter pendeteksian, dilanjut dengan perancangan sistem melalui diagram UML dan skema database. Setelah itu masuk pada tahap implementasi, yaitu penulisan kode sumber di sisi Python dan integrasinya ke dalam kerangka kerja Laravel. Proses ini kemudian akan diakhiri dengan tahap pengujian komprehensif yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya ya. Ini merupakan gambaran visual dari life cycle menggunakan waterfall menurun sini. Jadi seawal sudah didefinisi ya, dari kebutuhan analisisnya, mengidentifikasi kebutuhan sistemnya, menganalisis masalah plagiarisme kode, kemudian sistem desainnya, merancangkan arsitektur sistem, desain database, dan desain antarmuka Laravel dan Python dari engine. Yang berikutnya ada implementation, yaitu pengembangan dashboard Laravel, mengimplementasikan core engine Python, dan integrasi algoritma AST dan winnowing. Dan yang keempat yaitu melakukan testing, yaitu pengujian fungsional sistem, validasi hasil similarity, dan evaluasi akurasi deteksi. Yang kelima yaitu deployment, instalasi sistem, konfigurasi server, dan sistem akan siap digunakan. Yang keenam yaitu melakukan maintenance, perbaikan bug, optimalisasi performa, dan pengembangan lanjutan. Nah, slide selanjutnya yaitu rencana pengujian sistem. Untuk membuktikan bahwa sistem ini tidak hanya berjalan tetapi juga valid dan akurat, skenario pengujian akan dibagi menjadi dua aspek utama. Aspek pertama adalah pengujian fungsional aplikasi web menggunakan metode black box testing. Pengujian ini memastikan seluruh fitur mulai dari unggah file, autentifikasi user, hingga pelaporan hasil grafis berfungsi tanpa adanya error. Nah, yang aspek yang kedua yaitu yang paling krusial adalah pengujian akurasi algoritma. Nah, di sini saya akan menggunakan metode analisis confusion metric yang menghasilkan metrik precision yang akan menghasilkan metrik precision, recall, dan event score. Nah, yang pengujian ini dilakukan dengan menyimulasikan berbagai derajat kecurangan, mulai dari kode yang sama persis atau identik, modifikasi tingkat rendah seperti sekedar mengubah nama variabel, hingga modifikasi tingkat menengah, yaitu seperti mengubah struktur perulangan for menjadi struktur perulangan while. Nah, simulasi dari uji sistem ini dari skenario upload dua file identik ya, ini ekspektasi hasilnya yaitu similarity-nya kurang lebih 95%, dan jika skenario perubahan nama variabel saja, ekspektasi hasilnya similarity-nya tetap tinggi. Jika skenario-nya penambahan komentar, ekspektasi hasil similarity-nya tidak berubah signifikan. Dan skenario perubahan struktur logika, ekspektasi hasilnya similarity-nya menurun. Dan yang terakhir, skenario file berbeda total, ini ekspektasi hasilnya yaitu similarity-nya rendah, di bawah 20%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada rencana topik saya. Terima kasih, sekian waktunya. Terima kasih atas perhatian waktunya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.